yang biasa melakukan? Melawan arus itu artinya harus misalnya lalu lintasnya harusnya ke sana semua karena satu arah begitu. Tapi ada yang mengambil arah berlawanan, itu namanya melawan arus. Siapa yang biasa melakukan? Pada saat ini emak-emak ya. Emak-emak bawa motor ya, karena lupa arah rumahnya. Lalu biasanya juga tukang becak ya, tukang becak berani melawan arus, atau tukang ojek. Kenapa? Kalau muter jauh sekali, melawan arus itu cepat ya. Melawan arus itu bagus atau tidak? Tidak ya. Tidak. Bagus atau tidak? Ya, kalau arus lalu lintas memang tidak bagus ya. Tapi kita sering dapat nasihat supaya berani melawan arus. Berarti bagus atau tidak? Yang ini bagus ya. Artinya tergantung konteksnya. Ya, kalau arus zaman, arusnya kebiasaan manusia itu buruk atau tidak baik ya, kebiasaan-kebiasaan atau budaya-budaya yang dibangun itu tidak baik ya, kita diajak untuk berani melawan arus. Nah, Ayub ini boleh disebut ditokohkan ya dalam kitab suci Perjanjian Lama sebagai orang yang boleh disebut melawan arus, karena arus pemahaman pada Perjanjian Lama dan hampir di seluruh kitab itu masih mengenal hukum Taurat, yang berarti juga hukum berkat dan kutuk, atau juga hukum pembalasan di bumi. Itu artinya kalau orang baik dia dapat berkat, orang jahat dapat kutuk, itu secara langsung begitu, masih bisa disaksikan di bumi. Kalau kemudian orang menderita, itu berarti dianggap dihukum oleh Tuhan. Kalau orang berjaya berarti mendapat berkat dari Tuhan. Nah, sepanjang hampir setengah bulan ini kita diminta untuk mendengar kisah tentang Ayub ini, orang yang pada akhirnya ditampilkan begitu taat dan setia kepada Tuhan, bahkan ketika dia habis-habisan, anaknya mati, harta dan ternaknya habis ya, sampai kemudian digoda oleh teman-temannya, bahkan istrinya sendiri. Kenapa kamu masih setia pada Tuhanmu yang tidak menolong kamu sama sekali ya? Sampai muncul istilah yang sering kita pakai kalau ada orang yang meninggal ya, dengan telanjang aku keluar dari rahim ibuku, dengan telanjang pula aku kembali kepada pangkuan ibu pertiwi ya. Tuhan sudah memberi, Tuhan sudah mengambil, kita hanya bisa ngomong terpujilah nama Tuhan. Dan dikatakan dalam segala-galanya Ayub itu tidak menghujat Tuhan atau tidak melawan kehendak Tuhan. Nah, hari ini kita diceritakan bahwa Ayub mendapatkan kembali semua yang sudah hilang itu, bahkan berlipat-lipat ya, justru karena kesetiaan dan ketaatannya kepada Allah. Sama sekali tidak ada kata kutuk atau hujat dari mulut Ayub kepada Allah, yang walaupun dia menderita dengan penyakit yang kemudian harus dikatakan duduk dalam debu dan abu ya, mungkin sakit kusta atau apa tidak persis diceritakan, tetapi memang dia sangat menderita, juga kehilangan segala-galanya. Nah, kita juga belajar dari Ayub dan Santa Faustina yang mendapat penampakan Yesus yang adalah wajah Allah yang penuh belas kasih, misteri tentang kerahiman Allah yang dikatakan seluas samudra, yang bahkan di lubuk kedalaman hati Allah sendiri ya, artinya bisa menampung
eh, semesta, segala sesuatu yang ada di dunia ini, untuk menunjukkan bahwa kerahiman Allah itu sangat agung dan maha luas. Ada kata yang sama dari Ayub tentang dengan telanjang aku keluar dari rahim ibuku, dan juga misteri tentang kerahiman ilahi yang dibawa oleh Santa Faustina ini. Ditunjukkan di sana bahwa Allah itu disebut Maha Rahim, dan ini berasal dari kata Ibrani yang memang artinya adalah kandungan, rahim. Maka kita semua manusia di dalam kerahiman Allah itu dipelihara sedemikian rupa seperti bayi yang ada di dalam kandungan, dirawat sebaik-baiknya dan dijaga supaya pada akhirnya nanti memperoleh kehidupan yang semestinya. Tidak pertama-tama dalam arti Allah yang pengampun karena dosa-dosa kita, tetapi lebih dari itu Allah yang sungguh sepenuhnya memelihara dan menjaga hidup kita. Kita tidak pernah lepas dari campur tangan Allah yang menjaga dan memelihara hidup kita. Maka bisa kita petik bahwa dalam peringatan Santa Faustina kita diingatkan kembali tidak pertama-tama adanya pertolongan Allah yang membebaskan kita dari dosa-dosa, walaupun ditampilkan di situ sedemikian rupa bahwa dosa sebesar apapun kita kalau kembali kepada Allah yang Maha Rahim, Allah yang Maha Belas Kasih ini akan diampuni. Tetapi kita juga diajak untuk lebih jauh dari itu, kita semua menjadi katakanlah rahim Allah dalam kehidupan kita ini bagi orang-orang yang membutuhkan. Maka kalau kita memilih untuk menjadi devosan kerahiman ilahi, sebetulnya kita punya tugas yang sangat mulia untuk menghadirkan Allah dalam belas kasih dan kerahimannya, penjagaan dan pelindungannya untuk kehidupan seluruh umat manusia, terutama bagi mereka yang paling butuh pertolongan, mereka yang kecil, mereka yang lemah, mereka yang tersingkir. Ini harus menjadi spirit dari para devosan kerahiman ilahi, bahwa saya di dunia ini dipakai oleh Allah untuk menghadirkan kerahiman dan kemurahan hatinya, ya. Supaya ketika orang-orang yang tersingkir, orang-orang yang malang, orang-orang yang membutuhkan, yang dijabarkan secara persis dalam 7 karya belas kasih jasmani, itu ada memberi makan pada mereka yang lapar, memberi minum pada mereka yang haus, memberi pakaian pada mereka yang telanjang, memberi tumpangan pada mereka yang gelandangan, melawat orang sakit, kemudian mengunjungi orang dalam penjara, dan juga menguburkan orang mati atau merawat mereka, mendampingi mereka yang menghadapi ajal. Itu artinya memang seluruh karya belas kasih itu harus sangat konkret kita lakukan. Nah, kita sudah punya yang namanya kelompok devosi yang saya kira menggabungkan dari seluruh devosan apapun, yang ternyata ketika melakukan karya belas kasih jasmani ini detailnya adalah sama. Dan itu sebetulnya menjadi petunjuk bahwa kita tidak bisa melupakan tugas itu, karena itu nanti akan menjadi tolok ukur dari pengadilan terakhir, ya. Ketika Yesus akan mengadili kita dengan mengatakan, ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan, ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum, ketika aku dalam penjara, kamu tidak mengunjungi aku. Kita tidak cukup hanya berdoa, berdevosi, tetapi devosi kita harus menjadi satu tindakan yang konkret, tindakan yang nyata. Yang kita akan tertolong nanti dalam Ardes tahun depan. Kita punya tema keadilan sosial kemanusiaan, dan tahun berikutnya adalah cinta kehidupan dan lingkungan hidup. Ini menjadi
pintu masuk yang terbuka bagi kita semua untuk menunjukkan jati diri kita sebagai gereja Katolik, sebagai pengikut Kristus, bahwa kita juga dipanggil untuk karya-karya belas kasih kemanusiaan dan keadilan sosial. Harus konkret ya, tidak hanya dalam program, tidak hanya dalam wacana, tetapi sesuatu yang harus kita bisa lakukan secara bersama-sama dalam kerjasama, sinergi, misalnya antar paroki, nanti antar devosan, kemudian juga terutama dalam melaksanakan visi dasar Ardas dari Keuskupan Tanjung Karang. Saudara sekalian, kita bersyukur bahwa karya itu nanti seperti dalam Injil menggembirakan Yesus ya. Yesus melihat iblis jatuh dari langit. Karena apa? Karena karya 72 murid yang diutus sini. Tetapi katakan nanti jangan bersukacita karena hal-hal itu, tetapi bersukacitalah karena namamu tercatat di surga. Nah, kapan nama kita tercatat di surga? Tidak lain adalah kalau kita menghadirkan belas kasih Allah itu secara konkret dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu tadi sangat konkret, memberi makan pada mereka yang lapar ya. Tidak ada catatan yang lain, bukan karena hebatnya kita misalnya membuat banyak orang masuk menjadi Katolik ya, tidak itu, tetapi apa yang dikehendaki oleh Allah sendiri, yaitu menghadirkan belas kasih dan kerahimannya untuk segala makhluk dan terutama sesama manusia. Tema persaudaraan sejati yang diangkat oleh Bapak Suci Fransiskus itu memang untuk mengajak kita harus sampai pada taraf itu. Jadi kita melihat semua orang adalah saudara kita, karena semua orang adalah citra Allah. Semua orang diciptakan sebagai citra Allah. Karena itu tidak mungkin tidak berbeda, ya, tidak mungkin berbeda, tetapi sama. Semua adalah saudara-saudari kita, bukan orang lain, bukan orang yang asing, tetapi adalah saudara-saudari kita. Mari kita belajar dari Ayub, dari Santa Faustina, dan juga terutama dari Kristus sendiri yang mengutus para rasulnya, para muridnya, supaya kita bisa membaharui dunia kita dengan sebanyak mungkin hal-hal yang baik untuk kemanusiaan. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.